Selamat pagi anak-anak. Semoga Ibu jumpai anak-anak di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan memulai dengan materi baru, yaitu mobilitas sosial. Sebelum Ibu mulai materi kita pada pagi hari ini, pertama Ibu membacakan kompetensi dasar. Yang pertama, menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dalam kurung teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dalam kurung teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tujuan pembelajaran. Pertama, memahami pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Yang pertama, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan dalam kurung status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat berupa pergerakan sosial ke atas, juga pergerakan sosial ke bawah. Mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Menurut Kimball, Jung, dan Raymond W. Mack, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Dua bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi dalam kurung social climbing maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial vertikal. Mobilitas vertikal ke atas dalam kurung social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi.
Mobilitas vertikal ke bawah dalam kurung social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contoh mobilitas vertikal ke atas. Guru kelas akan naik menjadi kepala sekolah. Halo, selamat siang. Contoh mobilitas vertikal ke atas. Anak petani naik menjadi tentara. Contoh mobilitas vertikal ke atas. Warga biasa naik menjadi Pak RT. Contoh mobilitas vertikal ke bawah. Manajer kinerja buruk diturunkan menjadi karyawan biasa. Contoh mobilitas vertikal ke bawah. Pengusaha sukses turun menjadi usaha bangkrut. Contoh mobilitas vertikal ke bawah. Pejabat korupsi dan masuk penjara. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contoh mobilitas horizontal. Tentara tetap menjadi tentara. Contoh mobilitas horizontal. Warga biasa tetap menjadi warga biasa. Contoh mobilitas horizontal. Guru kelas tetap menjadi guru kelas. Anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti minggu depan baru dilanjutkan kembali. Ingat, jangan lupa kerja tugas.